niat iktikaf takok pada selopai nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, niat kaula iktikaf karena Allah taala. Para jemaah rahimakumullah, mungkin untuk pembahasan mungkin ada tema-tema yang mau diminta atau ada pertanyaan atau akan membahas penapa, terserah. Kita di bulan Ramadan bertemu dengan sholat tarawih, bertemu dengan sholat witir, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, atau tentu bertemu dengan masalah puasa, juga kita bertemu dengan Al-Quran, dengan darusan, dengan hataman, atau kita bertemu dengan banyak tentang sedekah, dan juga bertemu dengan zakat. Ada banyak hal di bulan Ramadan yang sering kita jumpai, yang tentu di bulan-bulan yang lain jarang kita temukan. Seperti tarawih tidak ada kecuali bulan Ramadan. Seperti witir yang berjamaah tidak ada kecuali bulan Ramadan. Mun tarawih nang hiban malam, keng cuman bidana mun di luar Ramadan tak sunat berjamaah. Dan juga kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Mungkin ada yang sobung meneruskan. Bertemu dengan lebaran, bertemu dengan silaturahim seperti yang dibahas kemarin oleh Kyai Haji Fathur Rahim. Nanti mungkin bisa diisi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini wal hadisul akhar, wal hadisul akhar, cerita hadis yang lain minal masmu'at an Ali radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi ada as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'id fatatakallama bi khamsi kalimatin. As-sadaqatu tining sedekah. Adapun sedekah idza kharajat, yaitu apabila keluar min yadi sahibiha, dari orang yang bersedekah, taqa'u fi yadillah, maka sedekah itu sampai kepada Allah qabla an tadkhula, sebelum sedekah itu masuk fi yadi sa'il, pada tangan penerima sedekah. Sebelum umpaman panjenengan sedekah ada kotak amal, sebelum dapat ada kotak amal ada pada Allah Taala kada. Atau panjenengan sedekah ada ke situ ngoreng, sebelum dapat ada ke tanang ngoreng penerima gila lah dapat ada Allah Taala kada. Pokoknya sebelum panjenengan siapa reng apapun itu yang kita berikan, sebelum dapat ke penerima nikalah terima Allah Ta'ala kan. Fatatakallama bi khamsi kalimatin, maka sedekah yang kita berikan itu atau yang kita masukkan ke kotak amal. Kotak amal kalau Masjid Agung Jumatan ajelen, atau kotak-kotak di depan, kotak-kotak besar. Nika pesanan sedekah, nika pesanan langsung berbicara dengan 5 pembicaraan. Awaluha, yang pertama, taqulu, sedekah itu berkata, kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakatsartani wa kuntu aduwan fa
ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani. Kata dah buaki. Sedekah ni kan pas ngucap. Kenapa saya barang iki lebih banyak dak siapapun lah, kota amal dak serang. Ni kan pas ngucap. Kuntu saghiran. Aslina tan gula didi. Aslina tan gula didi pangeran. Kuntu saghiran. Aslinya tan gula nikah kene didi. Saya bagi ban orang saya sedekah nikah kene. Karena kadang-kadang gula masa sedekah kan nyari bisa kene kan. Bisa kene pada malamal entar nyari bisa kene. Fakabbartani cuman sarang panjenengan dan gula iparaja, iparaja. Wa kuntu qalilan aslina tan gula ciddi fakatsartani tapi sareng panjenengan banyak. Jadi sedekah nikah aslina ciddi tapi ban Allah taala inilah banyak. Wa kuntu aduwan fa ahbabtani aslina tan gula nikah tai kesenengi tapi sareng panjenengan pae kesenengi. Sedekah didik kan secara nilai nominal jadi kadang loi kepunga benar orang didik kalau tapi benar Allah Taala secara versi Allah kesenengi tak didik jadi ben penerima umpaman lo senengi karena apa bisa karena didik atau apa lah atau ben kota amal tapi benar Allah Taala kesenengi wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kuntu ban bada pasal abadan kaula fanian panika rosak tidak abadi tapi fa abqaitani sareng panjenengan ten kula paringi dadi abadi. Oke. Seperti jan hadis-hadis sedekah akan menjadi abadi bagi kita. Sedekah jariyah, amal jariyah menjadi abadi bagi kita. Abadi, semuanya jadi abadi. Sedekah apapun itu diberikan kepada apapun tetap abadi. Bani umpaman panjenengan nyempeng di masjid. Apa ring di kota amal. Pahe bangun masjid. Pahe bangun ada perubahan atau direnovasi becek. Bani panjenengan pasanan sedekah napas tak ada. Lagi ada yang kok nyempeng kubbe. Ternyata awalnya kuban yoba tak putus paku. Tegaklah kuban saya paling panjenengan auba paku. Jago banter. Jadi pakun wa kuntu faniyan aslina dan gula ni kelekas tade tapi faab koitani sarang panjenengan pangeran dan gula nikah paringi abadi. Dadi abadi. Ni kan ngucap ada saya sedekah. Ni kan ngucap ada saya sedekah ternyata. Jadi kuntu saghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakatsartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kuntu wa kunta harisi mi pauba falaan wa kunta harisi wa kunta berbeda sampean harisi si aja ke kaula panjenengan di oba pasti sarang panjenengan ieu jaga kan tak koy kecok malik ieu kenyamanan pemilik harta nikah menjaga hartanya. Panjenengan nanti sepeda motor, kunci panjenengan masjid. Mungkin ke masjid kunci tak kau berdengiret, tak kau berdengala. Dikanya mana kita punya harta yang menjaga kita sebagai pemilik harta. Tapi falan sirtu harisaka.
Falan samangken tenggula dadi orang si aja ke sampian. Jangan sedekah ni kala. Ni kan ternyata ngocak dia kan pemilik atau orang si sedekah. Falan sirtu harisaka. Mangken tenggula si aja ke sampian. Harta yang kita sedekahkan itu menjaga kita, melindungi kita, mengamankan kita. Makanya jantan gula sering menyampaikan mon mayit sabada kuburan, mon banyak sedekahna, mon mungkar nakir alikin yang sebelah kanan mayit, langsung kenjana sedekah ni kan langsung ada budak mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir jalikin nang kinto. Ni kan sering sedekah. Nang matu nang apa? Nang tunyak sering sedekah. Tak langkong panjenengan jaliki kinto. Maksudnya suruh jaliki kinto ni kan male mungkar nakir lo hanya tanya. Ni kan kerjanya sedekah. Ni kan nyamana mengamankan, menjaga kita. Waruyaan Makhul Asyami rahmatullah alaihi qala idza tasaddaqa al-mu'min sadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannam ya rab idzan li bisujud syukran laka. Itu bagi boleh enggak itu idza tasaddaqa al-mu'min sadaqatan. Mun orang Islam sedekah radiya biha anhu. Saya memang ikhlas karena Allah. Sedekah ikhlas karena Allah. Wa nadat jahannam, maka jahannam langsung adwat. Ya Rabb, do pangeran tenggula idzan li atau idzin li bisujud, idzin li bisujud syukran laka. Pangeran tenggula ngidinna panjenengan dapatan gaula kanggo ngalakoni sujud syukran laka sebagai tanda tenggula asa kelangkungan ka panjenengan. Faqad a'taqta ahadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min adabi. Panjenengan ampun ongku-ongku memerdekakan situng orang dari umat Kanjeng Nabi min adabi dari siksa nabatan kaula. Li'anni kuntu astahi min Muhammadin alaihi wasallam adu'adib ahadan min ummatihi. Karena badan kaula tondus dak Kanjeng Nabi, mun badan kaula nyiksa situng orang dari umat Kanjeng Nabi. Dadi umpaman panjenengan nyambut dak kota amal. Utawa panjenengan aparek dak pasera, utawa pada masjid bangun panjenengan nyoba, utawa bahkan panjenengan nyoba tanah. Engko dia tanah masjid tanggung kok. Atau panjenengan nyoba apa pondok dak madrasah, bangunan madrasah, bangunan dan sebagainya. Dan ini kan langsung neraka jahanam minta izin dari Allah Taala kanggo asoju. Dan gula minta izin pangeran dan gula asoju syukur, sujud syukur kadito mana bi gula bi panjenengan. Jadi kotuan di wudu, atak niat, atak takbir, pas sujud, pas jaga boleh. Ini kan nyaman sujud syukur. Ini kan neraka jahanam sujud syukur, anak sujud syukur, benar yang si sedekah. Jadi setiap orang si sedekah neraka jahanam sujud syukur dengan Allah Taala. Perak. Terutama umat Kanjeng Nabi, kayak itu dia bagi. Tenggula minta izin pangeran asojuta sujud syukur karena panjenengan ampun mabebas situng orang dari umat Kanjeng Nabi supaya tak masuk dekat siksa badan kaulah katanya neraka jahanam. Anak apa? Karena tenggula todus estona mun umpaman pada umat Kanjeng Nabi masuk neraka jahanam tenggula juga todus. Todus dekat Kanjeng Nabi. Hebat tadi. Todus sampai neraka jahanam todus neraka jahanam. Jadi mau berdereng sedekah dibebaskan oleh Allah Taala dari neraka jahanam. Dan memang neraka jahanam todus mun bahwa umat Kanjeng Nabi masuk dengan neraka. Wala budda li min ta'atika
ben-beten geula pakun goto atoro panjenengan can neraka jahannam. Wa nazalat hadhil ayat ala fadlis sadaqah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun 'alim. Mereka ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat atau bersedekah. Jadi makanya zakat itu wajib karena memang dalam Al-Qur'an khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dabun negadito khudh ngalah sambian min amwalihim dari harta mereka sadaqatan sebagai zakat tutahhiruhum kanggo nyuciake mereka wa tuzakkihim ban mapersih mereka wa shalli alaihim ban atuakina sambian alaihim dagang mereka daga orang se zakat. Inna salataka sakanun lahum karena doa kamu itu bagi mereka adalah ketentraman. Ayat kadito adalah perintah zakat. Khudh min amwalihim ngala sambian. Makanya dalam zakat ini beda istilah amil zakat. Karena apa? Karena memang perintah adalah khudh, beda panitia, beda amil, ngalah. Nika mungkin karena faktor orang yang sedekah nika napa harus diambil. Orang yang zakat harus diambil. Sehingga ada amil zakat bahasanya. Karena memang dalam perintah agama khudh ngalah sambian. Ini adalah perintah yang menunjukkan amar. Berarti ada amil. Jadi masa-masa Kanjeng Nabi ini beda amil sini. Amil tukang kalaan zakat. Ada kabupaten Gesa, ada kabupaten Gesa, ada kabupaten Gesa. Termasuk makin kan beda amil. Amil ini adalah yang resmi, lembaga yang resmi dapat semacam SK dari pemerintah. Seperti Basnas, Badan Amil Zakat, bisa amil. Atau Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Seperti Las Sidogiri itu amil. Las NU atau Las Muhammadiyah itu amil, atau BMH itu amil, atau seperti Lembaga Manajemen Infak LMI itu amil, karena resmi bisa. Jadi yang di Bangkalan nikah seperti di samping Basnas nikah adalah lembaga zakat milik pemerintah. Kemudian ada lembaga zakat yang bukan milik pemerintah. Las Sidogiri, Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Ini adalah resmi dan swasta, yaitu milik Sidogiri. Sidogiri itu mempunyai Kak Dintoh Lembaga Amil Zakat. Karena Sidogiri mengeluarkan zakat tidak punya lembaga. Benih Sidogiri mengambil hutan. Karena bayangkan punya basmalah berapa tempat yang dikeluarkan berapa M. Jadi mengeluarkan ada tempatnya. Jadi donasi zakat, infak dan seterusnya yang dikumpulkan oleh Las Sidogiri kan itu bukan untuk pondok Sidogiri, bukan, tapi untuk umat. Sama dengan Lasismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau NU, sama dengan Kadisa. Ini ada namanya amil. Dengan adanya khudh min amwalihim berarti amil, ada amil zakat. Masjid agung itu biasanya dapat SK dari Basnas. Artinya tetinapa unit. Jadi sekaligus jadi amil karena dapat SK dari Basnas atau dapat SK dari Las Kimang. Jadi tinggal Masjid Gadisa minta SK dari Las yang sudah Las nasional.
dapat diskar dari itu, maka jadi amil otomatis. Nah, kenapa tujuan zakat tutahhiruhum ka'angkui masoceh wa tuzakihim ban ka'angkui mabersih. Jadi zakat itu ka'angkui adat yaki gulabi panjenengan nika bersih. Kalau zakat fitrah itu mabersih beudena gulabi panjenengan. Kalau zakat mal mabersih kotoran-kotoran yang ada di harta kita. Jadi zakat fitrah itu mabersih kotoran-kotoran sing beden-beden. Kalau zakat mal, zakat harta mabersih harta yang kotor. Jadi kalau bani pakolar zakatan maka pas bersih. Ini namanya ini tutahhiruhum wa tuzakihim wa shalli alaihim tu'aki wa shalli. Jadi amil zakat ini kan mendoakan yang berzakat. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima afqaita. Kan saya ini doanya. Waktu baca betul panjenengan. Ya Allah mantar sareng panjenengan ya Allah orang yang sedekah zakat dikai paring kenjeren ben harta segi badan orang nikah mantar paring barokah. Ini doanya doa mendoakan orang yang berzakat atau bersedekah. Sehingga wasalli alaihim ini maksudnya adalah doakan orang yang berzakat bersedekah itu. Jadi lambat ada petugas di Kanjeng Nabi. Kan cuman beda situ waktu Kanjeng Nabi ini kamakon sahabat pai kula nyaman sahabat. Kanggo mondot zakat nang situng tempat. Empon lemangka. Nah, sebelum nanti kanggo nang situng tempat pas orang kampung intar rencana intar kabeh bahkan punya seintar. Lho nika pas amil zakat saya bakon Kanjeng Nabi ini kapandi sangka lain. Karena memang amil zakat saya itu gak anggap neng kabupaten nikah lambe pernah bermasalah dengan orang di tempat nikah. Sehingga pada orang entar banyak ijemu mati nikah. Jadi buru pada Pak langsung lapor dengan Kanjeng Nabi dan mungkin ada sahabat selain sengko nagi zakat desa tapi orang pah mati na sengko. Nah ini kagelero. Andi sangka padahal orang nikah king majer zakat king pas tunjuk Kanjeng Nabi pas buru karena punya masalah lah. Dan ini ayat berkaitan fa'inja apa kisah fasikun binaba'in fatabayyan. Jadi membaca berita kurang jelas maka harus konfirmasi. Dan ini kan tak konfirmasi dulu. Padahal sampun Nabi David pas orang kabupaten ini katokon pahnya habis lah Kanjeng Nabi. Ngabala beni mati natan pula Kanjeng Nabi. Kayak beda utusan dari panjenengan tadi orang kampung orang ini pas langsungnya habis. Ben bahkan ampun siap kampung majer zakat. Jadi kan kelero sangkaan. Makanya ini juga sering kepada kita. Kadang-kadang orang saya sangka juga. Kadang-kadang orang berniat baik sangka juga. Jadi seperti ini kan. Jadi wasalli alaihim tu'aki inna salataka sakanul lahu. Karena mendoakan itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Jadi atuaki orang lain. Dan ini adalah ayat yang berkaitan dengan zakat, perintah untuk berzakat dan juga perintah ada amil zakat. Sehingga ada istilahnya amil itu juga berhak mendapat atau termasuk mustahik zakat. Mustahik zakat kan ada belum dalam surat At-Taubah. Ada Ibnu Sabil, ada Sabilillah, kemudian ada Warid, ada Mu'allaf, dan seterusnya termasuk amil. Yang
seperti zakat fitrah. Kita berzakat dengan uang apa boleh apa enggak? Artinya benih ngakui beres. Dan nikah tak usah jauh-jauh kita mengikuti Syekhona Khalil. Neng kita Syekhona Khalil nikah oleh. Tak usah jauh. Ulama yang lain itu banyak yang bahkan bisa dikatakan tidak ada. Jadi tak usah diakad beres, tak usah. Kalau kita ikut Syekhona. Jadi yang kita bahas Syekhona itu boleh berzakat fitrah dengan uang. Jadi umpamanya di masjid-masjid meskipun tidak transaksi dengan beras atau apa. Jadi apa? Ada ulama yang memperbolehkan. Pokok beda ulama yang memperbolehkan panjenengan lah nyaman. Beda seetoro. Jadi biasanya di masjid-masjid itu kan transaksi jual beli beras dulu, kemudian setelah itu dibuat zakat fitrahnya. Beda sesaat itu jangan kita terserah jual beli beras berapa, kemudian ditentukan ini zakatnya A, B, C. Panjangan adik keluarga 10 orang, berarti anggap berapa? Satu orang kan 3 kilo, berarti 30 kilo panjenengan pas mau bengi panjenengan nombah mana. Jadi dipisah-pisah panjenengan. Potran panjenengan 3 kilo. Siapa situ pasangan situ betul. Tentukan yang 3 kilo. Sekali itu benih pas langsung langsek sekat petra bulan sekeluarga benih. Jadi tentu lagi panjenengan. Lastare tentu lagi sarang panjenengan papolong boleh lo kenapa? Deki pas bagi dek pasera tekan 2 kilo dek lo kenapa? 2 kilo. Seperti sarang panjenengan tentu lagi. 3 kilo din fulan, are din fulana, are din bini, are din lakeng, are din mantong, tentu lagi sarang panjenengan lah abede masing-masing. Mari abada masing-masing sarang panjenengan pas papolong boleh lo apa. Deki pas bagi 2 kilo lo apa. Atau pas 5 kilo lo apa. 5 kilo. Seperti sudah ditentukan 3 kilo. Jadi tak usah repot panjenengan kangkui apa boleh menggunakan zakat fitrah dengan uang. Menurut Syekhona Khalil dalam kitabnya boleh. Sama karena Syekhona Khalil lebih tahu dengan kondisi Madura sehingga apa nengke tebene gak boleh. Lemon sekelas beliau lo apa? Contohnya boleh lagi. Neng karangan tafsir Munir karangan Ki Nawawi Banten. Beliau tahu kondisi di Indonesia. Ki Nawawi Banten, fisabilillah. Apa fisabilillah itu? Fisabilillah itu adalah wujuhul khair. Fisabilillah itu kan aslinya tentara Islam. Aslinya nih kan. Jadi tentara Islam yang berperang melawan musuh selain Islam, artinya orang kafir, itu dapat menjadi mustahik fisabilillah. Cuman Kenawi Banten menafsiri ayat fisabilillah itu adalah seperti ustaz boleh. Pokoknya berdesi itu Kenawi Banten itu tafsir Munir. Dalam tafsir Munir itu boleh wujuhul khair. Wujuhul khair mereka adalah yang menunjukkan fasilitas umum dan kebaikan agama. Artinya syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam. Nikah tafsir Munir yang dikarang oleh Kenawi Banten. Karena Kenawi Banten tahu kondisi di Indonesia bagaimana. Nyari tentara Islam di Kementerian. Kenawi Banten ya luar biasa, alimnya luar biasa. Benih orang tahu ning hadis, tahu ning Quran.
orang yang luar biasa. Kemudian kita doakan, teruskan, yakni du'auka wa istighfaruka tuma'ninatun lahum. Tafsiran yang barusan wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum, doanya kamu ini maksudnya Kanjeng Nabi atau amil zakat. Doanya kamu kepada mereka itu menjadi ketenangan. Innallaha qad qabila minhum, dan Allah Ta'ala ampun nerima terhadap apa yang diberikan tadi. Dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Kemudian terus kan kita tidak bagi, qala Allah Ta'ala alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menerima taubat seseorang dari hamba-hamba Allah, dan Allah Ta'ala mengambil sedekah-sedekah mereka. Artinya Allah Ta'ala atau dalam agama Islam diwajibkan untuk berzakat. Nah, ini dasar-dasar. Dalam bahasanya dalam Al-Quran sedekah. Sedekah ini berarti pada sedekah wajib, pada sedekah sunat. Sedekah wajib ini namanya zakat, sedekah sunat itu namanya infak. Dalam infak ada infak umum, ada infak khusus. Infak khusus maksudnya panjenengan apareng kepada seseorang Kak Dito kebai santunan anak yatim, dan seperti kota ya ada santunan anak yatim, maka Kak Dito khusus anak yatim, tidak bisa untuk dibuat karpetnya masjid ataupun lampunya masjid, kebai manjir lampu masjid, tak bisa. Sebab itu untuk yatim, berarti kamu yatim. Ini namanya infak khusus. Infak bersyarat, dalam bahasanya infak bersyarat. Kalau infak umum, maka boleh untuk apa saja. Infak umum, maka boleh dibuat santunan yatim, boleh dibuat karpetnya masjid, atau dibuat lampu boleh. Saya lebih nyaman Kak Dito. Jadi panjenengan infak umum itu lebih bebas. Jadi penggunaannya lebih bebas. Menabi infak bersyarat seperti kotak yatim, maka harus yatim betul. Tidak bisa diberikan kepada yang lain. Menabi infak umum seperti ini kotak-kotak raja biasanya sedekah atau infak umum atau infak untuk masjid dan kemaslahatannya. Berarti ini untuk umum. Untuk apapun boleh. Kebai HR-nya satpam boleh. Sebab infak umum umpamanya ditentukan sarang panjenengan dan gula nyombang ke aku kipas. Berarti itu kipas nih kan. Lo bisa kebai karpet, sebab panjenengan menentukan. Ini namanya ada zakat, ada infak umum, ada infak khusus. Kalau zakat maka harus yang boleh diberikan kepada yang 8 golongan, karena zakat termasuk yatim belum tentu loh yatim. Kadang-kadang orang nikah mengeluarkan zakat harus yatim. Yatim belum tentu mustahik zakat. Karena yatim banyak, poten reng soki yatim banyak. Jadi nikah tak bisa nerima zakat. Tak bisa. Karena yatim belum tentu itu mustahik zakat, belum tentu. Jadi benih harus panjenengan mon zakat pakutu bagi yatim, belum tentu. Ecek yatim macimin potran saya mon potran orang soki tak bisa. Cuman keutamaan memberi kepada yatim memang tidak ada bedanya antara yatim yang kaya ataupun yang miskin, sama.
Yang penting bukan zakat. Mohon zakat panjenengan belum tentu atau tidak harus diberikan kepada yatim. Belum tentu, karena belum tentu yatim itu mustahik zakat. Kemudian kalau infak khusus maka harus diberikan kepada yang khusus itu. Kalau infak umum bebas, dek mabai, kakui panapa kak dito. Mon kakui kebai apa? Pokoknya yang keperluan masjid atau keperluan madrasah, keperluan pondok. Panjenengan pari dapat pon kakak pondok berarti bebas. Kakui HR-nya ustad boleh, kangkui bangunan boleh, kangkui majar listrik ke pondok boleh, berarti lebih bebas panjenengan. Artinya panjenengan apare, estona lebih nyaman, lebih bebas. Sebab bisa ada yatim boleh, ke masjid boleh, atau yang lain. Cuma kadang-kadang orang nega lebih banyak kotak yatim ya ada yatim kotak masjid, kotak yatim besar melolo karena memang banyaknya yatim membuat menggiurkan sehingga dah besar yatim. Padahal jika beneng kotak masjid bisa nikah ikabai yang lain kebutuhan masjid. Ini namanya macam-macam dari nikah, macam-macam dari jenis zakat ataupun infak. Mungkin zakat itu bisa membuat pertanyaan. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Sekjen SCDI. So, sesi kedua mari kita tanyakan dan jawab 1, 2, 3 dari penanya terkait dengan sedekah. Karena sedekah ini apa yang disampaikan beliau bisa menghapuskan dosa kita, bisa menyembuhkan hati kita, dan termasuk membersihkan harta kita, terutama orang yang punya penghasilan yang bulan termasuk gaji, termasuk orang yang berniaga sudah ada sebagian harta milik hari ini. Katakan beliau. Semoga cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu Muhammad Rabbana fa'na ma'alintana wa'alina ya'ifa'na rabbi fakina wa sallallahu alaihi wa sallam